Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mami bunda teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Jadi ini tuh pagi sebelum jam 7 aku udah di pasar sama Nazel. Dan aku mau beli lauk pauk ya. Untuk sayurannya nanti beli di dekat rumah aja di warung. Dan mohon maaf karena aku nggak bisa video dengan maksimal kalau ajak Nazel, karena cuman berdua aja, nggak ada yang pegangin. Jadi aku ambil sebisa aja. Alhamdulillah ya, ini kita puasanya hampir mau setengah perjalanan. Jadi semangat ya, terutama buat aku sendiri, buat mama bunda juga, dan teman-teman di rumah. Semoga lancar sampai nanti kita di hari kemenangan. Dan kali ini aku juga mau unboxing, jadi aku mau shopee haul juga peralatan dapur tentunya. Oh ya, mohon maaf ya, jadi aku telat banget untuk upload videonya. Ini tuh sebenarnya tag video H-1 sebelum puasa, makanya aku ke pasar beli lauk pauk gitu. Tapi karena ada beberapa kendala, jadi mohon maaf aku belum bisa share pas aku sahur ataupun pas buka gitu ya. Insya Allah nanti akan segera di share. Dan ini paket yang pertama aku beli grinder merica. Ini tuh murah, bagus, kokoh, dan aku rekomen sih. Terus juga nggak begitu mahal ya, jadi terjangkau gitu. Dan selanjutnya ini aku juga beli baju. Jadi ini tuh bajunya lumayan murah, aku belinya 80.000 sekitar segitu. Dan ini tuh benar-benar bagus banget, jahitannya juga rapi. Terus lumayan tebel juga untuk bajunya. Nih lihat, kalian bisa lihat ya. Jadi ini tuh rapi banget gitu. Terus dia juga modelnya juga bagus kalau menurut aku ya. Terus untuk LD-nya 110. Oke, selanjutnya jadi ini aku juga beli gelas kaca dari IKEA. Ini cocok banget buat ngeteh ataupun ngopi gitu. Terus yang bikin seneng banget itu pegangannya ya, jadi lucu banget gitu. Terus tinggal beli tatakannya yang dari gabus itu. Ini juga murah banget, cuman sekitar 12 ribuan aja ya. Oke, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Jadi aku tuh beli food container. Ini dari akrilik bahannya, terus tutupnya putih kayak gini. Nah, yang pertama ini aku beli yang ukuran 450, itu 4 piece. Cuman ini aku pisah ordernya biar nggak terlalu mahal kena ongkirnya. Dan yang aku suka banget dari food container ini, jadi bahan akriliknya bener-bener tebel banget. Ini barangnya tuh impor dan dia itu stackable. Terus bisa menghemat banyak tempat gitu ya. Pokoknya setelah pakai ini, kulkas aku tuh terlihat lebih tertata rapi dan bisa memaksimalkan ruangan yang ada di dalam kulkas itu gitu. Jadi bisa lebih banyak sayuran ataupun lauk pauk yang bisa masuk gitu ya. Karena food container yang sebelumnya itu tuh kayak bikin penuh gitu ya, jadi nggak bisa maksimal gitu. Dan aku seneng banget dengan food container ini. Nanti linknya aku taruh di description box ya, karena toko yang aku beli ini tuh harganya lebih miring gitu daripada toko yang lainnya gitu. Dan ini paket selanjutnya, jadi aku pisah. Nah, yang ini tadi aku udah buka yang ukuran 450 satu piece ya. Jadi totalnya ada 4 piece yang ukuran 450. Terus yang tipis yang selanjutnya yang aku buka ini ukurannya 650 mili. Jadi dia itu slim kayak gini ya. Aku belinya 6 piece dan dia bisa banget dipakai buat frozen food ataupun pengen bikin food preparation untuk satu porsi gitu juga bisa. Dan selanjutnya ini aku juga beli food container juga. Ini yang model ada pegangannya gitu dan dia dilengkapi dengan stiker yang kita bisa nulis pakai spidol gitu ya. Food container ini mirip kayak punya aku sebelumnya, cuman gak ada pegangannya. Nah, kalau yang ini itu ada pegangannya kayak gitu, jadi lebih mempermudah aja gitu kalau kita mau ngambil dari kulkas. Ini bisa dipakai buat bawang putih, bawang merah, cabai atau apapun itu gitu ya, frozen juga bisa. Dan ini dia barang-barang yang aku unboxing hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi mami bunda di rumah. Oke, selanjutnya ini juga sekalian aku mau
isiin lada hitam. Dan untuk link pembelian lada hitam nanti aku juga akan cantumin di description box. Sekalian aku mau cobain gimana kalau kita nge-grinder si lada hitamnya. Dan menurut aku hasilnya itu lumayan bagus ya. Jadi kita bisa nyesuaiin juga hasil gilingannya, mau kasar ataupun halus kita bisa atur di bagian atas yang keluar si lada hitamnya itu. Oke, selanjutnya ini aku mau food preparation. Jadi tadi kan aku sempat ke pasar kan pagi-pagi. Nah ini dia lauk pauk yang aku beli. Jadi aku tuh beli sayapnya 6 piece ya. Jadi ini tuh harganya 20.000, dapat 6 piece. Dan sebelum masuk ke freezer ini aku marinasi dulu. Untuk bumbu marinasi aku cuman pakai garam, lada hitam. Kalau misalkan nggak ada lada hitam bisa pakai merica bubuk, optional aja. Terus selanjutnya pakein kaldu jamur ya, tapi kebetulan kaldu jamur aku habis, jadi ini aku pakein kaldu ayam, pokoknya yang ada aja di rumah bumbunya. Terus selanjutnya pakein saus teriyaki dan bisa juga pakai saus tiram, cuman saus tiramnya juga lagi kosong, lagi habis, jadi adanya teriyaki aku pakai teriyaki. Terus tinggal dibalurin aja gitu, diremas-remas sampai benar-benar merata semuanya. Selesai tinggal ditutup. Nah bisa juga pakai perasan jeruk nipis, tapi aku nggak ada juga jadi aku skip. Tapi kalau ada pakein aja ya, karena bisa mengurangi bau amis si ayamnya. Nah untuk food containernya ini tuh kayak gini ya, jadi bagus banget, jadi bisa stackable dan rapi banget gitu, tertata rapi. Oke, selanjutnya aku mau marinasi ati ayam. Jadi tadi aku juga beli ati ayam, beli cuma 10.000, dapat 4 piece ati ampela. Dan untuk bumbunya sama kayak sayap ayam tadi, garam, merica atau lada hitam, terus saus teriyaki, kaldu jamur ataupun kaldu ayam, bebas, optional untuk penyedapnya ya. Udah tinggal ditata aja ke food containernya. Terus tinggal kita simpan ke dalam freezer. Nah nggak perlu khawatir ya kalau kita simpan ke freezer itu kan beku gitu ya makanannya. Nah nanti kalau mau masak, misalkan kita masak pagi gitu ya, jadi malamnya tinggal kita turunin dari freezer, jadi kita taruh ke dalam chiller, diemin semalaman, nanti paginya tuh udah nggak beku lagi dan siap untuk dimasak gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada ikan kembung. Jadi aku beli ikan kembung itu 25.000 apa ya kalau nggak salah, dapatnya tuh cuman 4 piece ya. Jadi emang lagi naik apa-apa lebaran ini kan, pokoknya kalau udah menjelang puasa terus lebaran itu apa-apa jadi mahal ya. Emang udah alurnya begitu kali ya. Jadi ya kita jalanin aja. Oke, nah untuk ikan kembungnya ini aku tambahin kecap Inggris, jadi biar makin enak aja sih. Nah ini untuk resepnya sih aku berdasarkan aku aja ya. Dan aku selama ini pakai bumbu ini tuh enak-enak aja gitu ya. Jadi ya aku praktekin aja setiap food preparation. Untuk lauk pauk aku selalu pakein bumbu marinasi ini gitu. Dan selera masing-masing kan berbeda ya. Nah kalau aku tuh bumbunya kayak gini aja. Mungkin mommy bunda di rumah ada yang bumbunya lebih enak, lebih jago masak. Karena jujur aku tuh juga belum begitu jago masak gitu ya. Masaknya cuman itu-itu aja gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sih, yang namanya kita belajar ya jadi ibu rumah tangga, termasuk aku kan ibu rumah tangga baru gitu ya. Jadi masih banyak belajar untuk masak, untuk memanage keuangan, untuk pokoknya dalam rumah tangga gitu ya, masih belajar sih. Dan untuk selanjutnya ini aku juga beli dada ayam fillet, jadi tanpa tulang gitu. Rencananya mau bikin chicken katsu, jadi untuk stok selama Ramadan, jadi biar mempermudah kalau pas sahur sih. Nah karena kalau sahur itu kan kadang kita suka males masak gitu ya, jadi biar enak, biar ada stok yang tinggal digoreng-goreng, jadi bikin chicken katsu aja gitu. Oke, untuk bumbu marinasi chicken katsu itu sama kayak sebelumnya, cuman aku tambahin ketumbar, bawang putih sama ladanya itu dibanyakin ya, jadi biar makin enak, biar makin strong lada hitamnya gitu, atau merica bubuk, pokoknya optional aja ya, boleh lada hitam, boleh merica bubuk. Mohon maaf ya tadi untuk sayapnya. Terus untuk ati ampela itu jadi pas setelah video selesai aku baru nyadar ternyata bawang putih belum ditambahin gitu, jadi aku tambahin bawang putih ya, cuman di videonya tuh aku nggak ada pas nambahin bawang putih karena aku lupa.
Tapi kalau bagi yang nggak suka bawang putih bisa di skip aja bawang putihnya ya. Terus ini udah selesai alhamdulillah, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam freezer. Nah setelah ini aku mau food preparation frozen food juga, karena kemarin tuh aku juga udah beli frozen food. Jadi untuk persiapan bulan Ramadan itu aku tambahin frozen food juga ya, jadi untuk mempermudah aja sih kalau misalkan lagi males masak gitu, jadi tinggal goreng-goreng frozen food aja. Sebenarnya frozen food itu jangan sering-sering nyetok juga ya, karena nggak sehat kan, maksudnya mending bikin frozen food sendiri gitu. Cuman karena ini darurat ya jadi biar mempermudah aja gitu, aku kali ini stok frozen food lumayan banyakan ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebelum puasa itu udah ngebayangin duluan gitu ya, kalau malam pengen makan yang seger-seger gitu, berkuah gitu, udah ngebayangin tom yum gitu. Jadi untuk persiapan bulan Ramadan ini tuh aku beli frozen food tuh lumayan juga gitu ya. Nah, yang paling aku suka dari frozen food kalau misalkan untuk campuran sop atau bikin tom yum, itu yang paling aku suka banget itu fish roll ini ya. Jadi fish roll sama otak-otak Singapura itu aku paling suka gitu. Kalau bakso ikan itu sih nggak terlalu, cuman enak juga kalau dibuat tom yum untuk campuran ya, untuk pelengkap yang lainnya gitu. Nah selanjutnya untuk fish roll tadi udah dimasukin ke food containernya. Ini aku juga beli nugget. Nah biasanya kalau nugget itu tuh aku paling suka dari Fiesta atau enggak Sogut ya. Cuman di toko frozen food ini tuh nggak ada Sogut ya. Jadi adanya Fiesta. Cuman Fiestanya adanya ukuran besar gitu, terlalu mahal kan, adanya cam yang ukuran sedang, jadi aku beli cam aja. Oke, ini aku juga beli apa ini namanya ya, oh ya, beef patties ya ini ya. Ini untuk bikin burger gitu, kalau misalkan iseng ya malam-malam pengen makan apa gitu kan, jadi bisa pakai ini. Terus tadi tuh aku juga ada sosis ya, sosis yang kulit merah, yang kulitnya itu bisa dimasak, mereknya juga dari Yona. Nah sosis dari Yona tuh menurut aku enak ya, kata mbaknya sih kalau untuk hotel gitu pakai merek itu gitu, cuman aku nggak tahu sih. Nah ini selanjutnya koin, jadi ini tuh bakso ikan, ini untuk campuran sop ataupun bikin tom yum ataupun yang lainnya gitu juga bisa ya. Nah beef pattiesnya tadi mereknya dari Yona, sama kayak sosis merahnya ya, menurut aku rasanya enak juga gitu, jadi aku sering juga beli merek dari Yona ini. Selanjutnya ini aku keluarin food container dari Kalista yang aku punya sebelumnya, karena ukurannya kan lumayan besar gitu ya, jadi muat banyak juga gitu. Soalnya ini kan aku juga beli sayuran beku ya, dan sayuran beku ini tuh 1 kilo gitu, jadi muat di food container Kalista ini. Paling tinggal sisa dikit nanti ditaruh di food container kecil. Nah untuk otak-otak Singapura aku juga taruh di sini ya, karena lumayan besar-besar banget ya untuk ukuran otak-otak Singapura itu, jadi muat ditaruh di food container Kalista ini. Nah sayuran beku tadi cuman sisa sedikit, jadi aku taruhnya di food container yang kecil. Alhamdulillah untuk food preparation hari ini udah selesai, jadi langsung aja ditaruh, disusun di freezer. Aku suka banget untuk food container yang baru ini karena bisa ngebuat freezer aku tuh lebih tertata rapi, lebih bisa memaksimalkan space yang ada gitu ya. Oke deh, karena udah selesai, setelah ini aku mau mandi, terus aku mau me time, aku mau body carean dulu ya. Oke, aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau body carean terlebih dahulu ya sebelum tidur. Jadi setiap hari aku selalu memakai body care dari Scarlett. Jadi rangkaiannya itu ada body scrub, terus ada shower scrub dan body lotion. Nah, yang pertama pakai body scrubnya ya, karena ini yang membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan, mencerahkan dan melancarkan peredaran darah. Nah, setelah itu kamu bisa pakai menggunakan
shower scrubnya nih. Jadi shower scrubnya ini untuk membersihkan, membilas, menghaluskan, dan melembabkan. Nah setelah itu baru menggunakan body lotionnya. Nah untuk body lotionnya ini aku pakai varian romansa dan freshy nih. Jadi aku mau jelasin satu-satu ya. Nah yang pertama ini ada body lotion yang varian romansa. Ini tuh packagingnya yang warna pink putih gitu ya. Terus untuk wanginya itu wangi fruity floral gourmand. Jadi menurut aku wanginya itu menenangkan, lembut, kalem gitu ya. Untuk selanjutnya ini ada body lotion yang varian freshy. Packagingnya warna kuning. Terus untuk wanginya itu wangi citrus, floral, fruity, dan terinspirasi dari parfum Jo Malone, English Pear, dan Fresia Eau de Cologne. Selain itu wanginya tuh nyegerin, fresh, terus bisa bikin naikin mood aku. Oke, sekarang aku mau apply body lotionnya di tangan aku ya. Jadi yang pertama aku mau apply dulu yang varian Freshy di sebelah tangan kiri aku. Dan hasilnya itu bikin seger banget, bisa naikin mood booster aku ya. Terus selanjutnya aku mau apply yang varian romansa di tangan aku yang sebelah kanan. Wanginya tahan lama ya, jadi masing-masing varian body lotion ini memiliki kandungan yang sama, yang berbeda hanya wanginya saja. Untuk hasil maksimal jangan lupa gunakan body scrub dan shower scrubnya juga. Dari kedua varian ini yang paling aku suka yang varian Freshy karena wanginya tuh seger banget dan fresh. Yuk moms cobain rangkaian body care dari Scarlett, dijamin bakalan ketagihan. Dan semua produk body care hanya 75 ribuan aja. Nah buat kalian yang mau order bisa langsung ke IG Scarlett Whitening atau bisa juga ke Shopee di Scarlett Whitening Official Shop. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.